السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعات ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, saudara-saudara yang saya muliakan dan saya hormati, pertama-tama saya memuji Allah Jalla wa'ala atas nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada saya, nikmat iman dan Islam. Dan yang kedua, kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah mempertemukan kita pada hari ini untuk satu pembahasan ilmiah mengenai manhaj, cara atau sikap beragama yang akan membentuk, membawa dan mengarahkan bagaimana cara beragama kita, apakah benar atau salah. Sungguh saya mendapat kehormatan dari organisasi atau perguruan Persis yang telah memberikan kesempatan kepada saya bersama kawan-kawan untuk hadir di majelis yang mulia ini untuk memberikan penjelasan mengenai manhaj salafun as-salih ridwanullah alaihim jami'an. Kita langsung saja, saya akan memberikan pembahasan ini. Pertama-tama perlu kita dudukkan terlebih dahulu bahwa yang kita bahas adalah maudhu dari manhaj salaf. Pembicaraan kita mengenai manhaj salaf, tidak mengenai afrad atau orang per orangnya yang menyandarkan dirinya kepada manhaj yang hak ini. Karena kalau kita bicarakan hal yang seperti ini, tidak ada habis-habisnya. Orang di luar Islam ingin mengenal Islam, kalau dia melihat kepada orang-orang Islam, maka dia akan menolak Islam. Lihat orang Islam berpecah belah, lihat orang Islam mengebom sana, ngebom sini, lihat orang Islam begini dan begitu, saling caci maki, saling bunuh, dan seterusnya. Yang harus mereka lihat, Islam sebagai ajaran yang benar, Islam sebagai agama yang hak. Baru kemudian orang penganutnya yang mengamalkan Islam yang hak. Nah, kalau kita melihat tadi seperti dibicarakan, ada orang yang mengatakan salaf Yamani, salaf Haraki, entah salaf-salaf yang mana lagi, ini tidak akan ada habisnya. Seperti kita kenal juga, ada Persis Bandung, ada Persis Bangil, ada Persis Jakarta, ada Persis Garut, entah Persis-Persis yang mana lagi. Ini kita tidak dengarkan, tapi asas Persis yang kita tahu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga Muhammadiyah ada ini dan seterusnya, tidak ada habisnya. Nah, kalau kita bicarakan ini, tidak akan ada habisnya. Yang kita bicarakan adalah manhaj salaf. Apa itu manhaj salaf? Adapun orang-orangnya
banyak menisbahkan diri kepada ajaran salaf. Kalau kita berjalan dari Anyer dan terus sampai ujung Jawa, maka kita akan dapati sederet pesantren dengan nama pesantren salafi, pesantren salafiyah. Apakah pengamalannya sesuai dengan salaf dan salafiyah? Sangat jauh sekali. Mereka pengagum kubur, menyembah kuburan, tawasul dan lain sebagainya. Tetapi namanya pesantren salafiyah. Sebagaimana orang-orang munafiqun menyandarkan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Mari kita batasi pembahasan mengenai manhaj yang hak ini sebagai hujjah, alasan dasar yang ketiga atau tidak. Dengan tidak melihat kepada afradnya. Sebab akan berlanjut terus dan akan terkena kepada diri kita. Yang kedua, Bapak Ketua yang saya muliakan dan saya hormati, mengutip dari salah seorang penulis menurut yakni Abu Abdurrahman At-Talibi dengan pembagian salaf Yamani dan salaf Haraki, ini adalah pendapatnya yang menurut kami tidak mempunyai dasar dan hujjah, karena kami tidak mengenal adanya salaf Yamani dan salaf Haraki atau salaf-salaf yang lain. Salaf hanya satu, mengikuti manhaj para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti perjalanan mereka, yang merupakan kebenaran mutlak dalam memahami, dalam kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seseorang boleh saja berpendapat apa saja, tetapi pendapatnya perlu diuji, perlu ada mizan, timbangan ilmiah, burhanun syar'iyyun wa aqliyyun. Yang ketiga, kesimpulan dari Bapak Ketua yang saya muliakan, saya cintai, bahwa kita tidak menemukan dalil yang sarih, jelas, yang menetapkan manhaj salaf saleh sebagai dasar ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini tidak jadi hujjah. Karena orang yang mengetahui memiliki hujjah kepada orang yang tidak tahu. Yang berkata demikian adalah para ulama kita. Perkataan kalau kita tidak mengetahui dalil tidak menunjukkan bahwa dalil itu tidak ada. Seperti seorang ditanya sesuatu hadis dan dikatakan saya tidak menemukan, tidak berarti hadis itu tidak ada. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang yang mengetahui memiliki hujjah kepada orang yang tidak tahu. Oleh karena itu nanti sejumlah dalil akan saya coba menjelaskan dari keterangan para ulama yang patut kita pikirkan dan kita pelajari. Demikian juga hal-hal yang lainnya. Sebagaimana tadi telah diterangkan bahwa arti dari salaf, salafi, salafiyah, salafiyun berasal dari kata dasar as-salaf yang artinya sesuai dengan arti bahasa adalah orang-orang yang mendahului kita, orang-orang yang terdahulu dari kita, yang telah mendahului kita secara iman, keutamaan, amal dan umur. Adapun salafiyun merupakan nisbah kepada orang yang mengikuti manhaj para sahabat. Yang tidak ada beda orang dikatakan sunniyun. Kalau kita tidak boleh dikatakan, tidak boleh menyandarkan kepada salaf dengan salafiyun, maka dengan sendirinya kita tidak boleh menyandarkan kita sebagai sunniyun. Karena ahlus sunnah juga yang terdahulu.